Saudara-saudari, selamat pagi. Saya sekarang berada di depan Pastoran Paroki Karet, di samping gereja Paroki Karot. Dan kita lihat di sini ada satu pelang yang menunjuk ke arah Lembah Kerahiman. Dan hari ini satu kesempatan yang baik bagi kita. Dan saya akan memperkenalkan Lembah Kerahiman yang ada di Paroki Karot sebagai satu spot wisata rohani. Dan sebelum kita sampai ke Lembah Kerahiman, di sini kita tiba di satu spot, dan di sini ada sakrarium. Kita tahu sakrarium itu adalah satu tempat suci untuk menyimpan barang-barang kudus yang sudah rusak. Dan sakrarium ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, ini tempat sucinya. Dan di sini ada beberapa patung atau arca yang sudah rusak, dan inilah tempatnya, tempat untuk arca-arca yang sudah rusak. Jadi kalau Bapak dan Ibu di rumah, untuk yang beragama Katolik yang punya arca yang sudah rusak, baik itu salib maupun patung Bunda Maria, keluarga kudus, bisa ditempatkan di tempat seperti ini. Ini yang disebut dengan sakrarium. Dan bagian lain dari sakrarium itu adalah sumur suci. Ini yang disebut dengan sumur suci. Jadi di sini ada tempat untuk mencuci, khususnya untuk mencuci barang-barang kudus, pakaian-pakaian liturgi seperti alba, kasula, kemudian kain-kain lain yang berkaitan dengan liturgi. Sehingga air dari cucian itu akan terbuang dalam sumur suci. Jadi tempat cucian ini di bawahnya ada sumur suci, ada sumur suci. Ini perlengkapan dari sakrarium yang ada di Paroki Karot. Sekarang kita berlanjut ke Lembah Kerahiman. Ya. Ini jalan ke bawah. Dari belakang Pastoran Paroki Karot itu sekitar 50 meter. Ya, saudara-saudari dimanapun kita berada, kita sudah sampai di Lembah Kerahiman Paroki Karot. Di sini ada patung kerahiman. Di bawahnya ada tulis Yesus Engkaulah Andalanku, Lembah Kerahiman, Golo Tutung Karot. Ya, patung ini berukuran kurang lebih tingginya hampir 2 meter. 2 meter lebih kayaknya. Ya, dan di sebelahnya ada salib. Lalu di sini, di sebelahnya, ini ada patung Bunda Maria Ratu Semesta Alam. Bunda Maria Ratu Semesta Alam. Ya. Jadi Lembah Kerahiman ini juga dilengkapi dengan meja altar persembahan. Juga di sini ada disediakan satu deretan kursi, sehingga Bapak dan Ibu atau siapapun umat Katolik yang hendak berziarah ke sini untuk berwisata rohani di sini bisa merasa nyaman. Jadi kalian bisa datang dalam bentuk kelompok atau grup dan bisa berdoa di sini kapan saja. Tempat ini selalu terbuka untuk kita semua yang mau datang berefleksi, berdoa,
berdevosi kepada Bunda Maria dan juga kepada Yesus Kerahiman. Kita sekarang berada dengan saudara-saudara Fransiskan, Pastor Paroki Karot dan juga Pastor Rekan, Pater Bovan dan Pater Ekin. Sekarang kita mau tahu sedikit berkaitan dengan Lembah Kerahiman ini, bagaimana ide awalnya sehingga tempat ini ditata dan menjadi Lembah Kerahiman sekarang, lembah doa dan juga sebagai tempat meditasi. Awalnya memang kita ingin mengenal tahun kerahiman yang memang siklusnya kan selalu dalam 25 tahun ya, kecuali dalam situasi yang khusus. Kita ingin mengenang tahun kerahiman itu dengan membuat lembah kerahiman. Dan selain itu kami melihat bahwa tempat devosi untuk kerahiman ilahi masih sangat jarang di sekitar kita. Kita coba buat di tempat ini sambil bahwa memang kita ada kebutuhan untuk menata tempat ini sehingga orang bisa melihat ke belakang pastoran ini dengan mudah, tidak ada halangan dan rintangan. Jadi ada maksud devosi, tetapi ada juga maksud untuk menata tata ruang di lingkungan pastoral. Ya, demikian untuk diketahui ya, satu gambaran singkat tentang Lembah Kerahiman yang berada di Paroki Karot. Jadi kami mengajak saudara-saudari yang ingin berwisata rohani, ingin berdoa di sini untuk datang ke sini kapan saja. Selamat berdoa dan nantikan kami pada channel-channel yang berikutnya.